Halo, kembali lagi di channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu saham yaitu NISP dari perusahaan bank yaitu Bank OCBC NISP. Jadi kita lihat ya websitenya ini. Ada individu, ada UKM, maksudnya ini ya target market mereka, ada korporasi, syariah, digital, dan lain-lainnya ya. Kita lihat tentang kami. Di sini ada kita bisa lihat secara singkat mereka, visi misi, struktur manajemen, tentang saham yang kepemilikan saham dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini semuanya. Namun kita akan lihat secara singkatnya dulu ya. Produknya pasti mirip-mirip sama produk bank lainnya lah ya. Ada digital segala macam. Jadi kita nggak perlu lihat produknya, pasti mirip. Oke. Profil pemegang saham pengendali. Nanti kita lihat ya. NSP memulai perjalanan di dunia perbankan dari tahun 1941. Jadi udah lama ya. Dan mereka bisa berdiri sampai sekarang, itu artinya mereka hebat. Bisa melewati berbagai krisis gitu. Nah, ini struktur kelompok pemegang saham. Jadi OCBC, mana nih NISP-nya? Bank NISP TBK ini ya. Kita lihat ya, ini NISP yang TBK ini dimiliki oleh OCBC Overseas Investment. Wah, ini terlalu ribet nih bug ininya. Nanti kita lihat di bagian ini ya, halaman IDX-nya. Jadi kita lihat di struktur manajemennya dulu deh. Nah, ini Dewan Komisarisnya ada Pramukti Surjaudaja, Presiden Komisaris, Helen Wong, Komisaris, Lai Tekpo, Yusuf Halim, Wan Cheu Choi, Betty, dan kawan-kawan yang lainnya ya. Kita lihat di bagian direksi penanggung jawab, Presiden Direkturnya adalah Ibu Parwati Surjaudaja, Emilia Cahjadi, dan teman-teman lainnya. Nanti kalian bisa ngecek sendiri bagaimana rekam jejak mereka di dunia digital ya. Bisa aja kalian tulis skandal Ibu Parwati Surjaudaja di Google Search. Nanti kalian bisa ketemu. Kalau misalnya tidak ada ya berarti mereka positif. Bagian manajemennya itu aja sih. Bagian manajemen kita udah lihat struktur organisasi. Ini kita nggak ini pencapaian. Platinum Award the best annual report for public company. Bank buku 3 kategori. Ini 2022 nih. Wah, ini hebat nih Bank dapat penghargaan. OCBC NSP. Good. Penghargaannya lumayan banyak ya. 2022 itu mereka dapat banyak penghargaan. Oke. Ini produk-produk mereka, kalian bisa melihat ya. Korporasi dan lain-lain. So, yang lainnya kepemilikan saham, informasi keuangan, dan lain-lain nanti kalian bisa cari sendiri. Masuk ke websitenya ocbcnisp.com. Nah, tinggal kalian tentang kami lihat. Atau kalian mau buka rekening juga bisa di sini langsung. Oke, untuk websitenya kita cukup lah ya. Ini websitenya juga bagus desainnya. Kita langsung ke bagian halaman profil di halaman website IDX-nya. Nah, ini jajaran direksinya ya. Lumayan banyak juga direksinya. Komisarisnya juga banyak. Mereka IPO itu di tahun 94, jadi udah lama banget. Sudah melewati krisis ekonomi ya di tahun 98, jadi ini bank yang cukup kuat. Nah, ini kita jelas ya pemegang sahamnya. Jadi, OCBC NISP tentu saja dikendalikan oleh Bank OCBC yang internasional ya, Overseas Investment, sebesar 85%. Masyarakatnya hanya 14%. Lalu, direktur utamanya pegang Parwati Surjaudaja itu kan direktur utamanya itu kok pegang 0,01%. Jadi artinya bagus ya, direktur utamanya positif, pegang saham ini. Masyarakat 14%, 14,92%, jadi masih sedikit bagus komposisinya pas. Jadi kalau misalnya mereka mau menambah modal lewat right issue, mereka masih bisa dan uangnya masih banyak bagi mereka. Good, pengendalinya OCBC harusnya baik ya lah ya. Tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Nggak tahu deh kalau kalian cari kasus atau skandal OCBC di Google ketemunya apa, bisa tulis aja di kolom komentar ya.
Oke, ini secara profilnya ya, pemegang sahamnya, strukturnya, pengendalinya OCBC. Nah, ini laporan keuangan paling akhir, yaitu 30 Juni 2022 ya, baru fresh beberapa hari yang lalu. Nah, kita lihat bagian simpanan nasabah. Jadi, kita lihat bagian utang, simpanan nasabah, total utang dikurangin simpanan nasabah. Jadi, terhitung total utang aslinya ya. Simpanan nasabah ini ada 59 triliun ya. 59 triliun. Ini dikali 1 juta ya. Dinyatakan dalam jutaan rupiah, artinya dikali 1 juta. Berarti 59 triliun. Sekitar 59 triliun itu giro. Lalu tabungan 38 triliun. Deposito berjangka itu 74 triliun. Di total-total, wah ini besar loh ini. Ini hebat nih, banknya besar. Simpanan nasabah ini total-total 160 triliun lah ya. 160 triliun sekitar itu. Dan kita akan kurangin dengan total utang mereka ya. Simpanan dikurangi ya. Liabilitas. Nah, jumlah liabilitas itu 190 triliun. Kita akan kurangi dengan simpanan nasabah itu sekitar 170, 60 lah ya, kita bilang 160, berarti sisa 30 triliun. Jadi utang mereka itu total-total sekitar 30 triliun. Masa sih segitu? Padahal ini kecil-kecilnya enggak loh, nggak sampai situ. 58, 59 ya, 59 tambah 38. Berarti 97 ditambah ini sama dengan ya 170, berarti 170 triliun ya. 170 triliun berarti sisa 20 triliun. Berarti utang real mereka itu sekitar 20 triliun, kurang sih sebenarnya. Nah, kita lihat simpanan uang mereka di bank lain ya. Pinjaman yang diberikan, pendapatan bunga yang masih dikurangi, simpanan mereka lah ya. Ini cash 1 triliun, 5 triliun. Penempatan pada bank lain 22 triliun ya. Efek-efek setelah dikurangi penurunan nilai 9 triliun, obligasi pemerintah 42 triliun mereka pegang, efek-efek yang dibeli dengan 10 triliun. Oh, jadi ini udah lebih dari 80 triliun. Jadi kalau mereka bisa jual aset-aset mereka, ini sekitar mereka 70 triliun ya. 80 triliun bahkan. 80 triliun uang mereka, uang cash mereka, aset lancar mereka lah ya, 80 triliun. Berarti utang mereka yang sebesar sekitar di bawah 20 triliun itu utang mereka kecil. Berarti ini utang mereka aman atau resikonya kecil karena uang cash lancar mereka ini ya. Lancar mereka ini ada ini 22 triliun ya. 22 triliun, 9 triliun, 42 triliun, 10 triliun. Ini ditambah aja total-total itu bisa di atas 70 triliun lebih. Melebihi dari total utang mereka. Jadi secara utang mereka resikonya kecil karena uang mereka 70 triliun. Oke, good. Ini ya jumlah ekuitas ya 32 triliun. Kita lihat ke bagian ini ya, laporan laba rugi. Tadi utang mereka aman ya, karena mereka bisa jual aset-aset lancar mereka dan bisa menutupi utang-utang mereka. Oke, secara pendapatan dari kuartal 2 ya, 30 Juni 2022 NISP, mereka turun ya pendapatan bunganya. Di tahun lalu 5,7 triliun, tapi di tahun ini turun menjadi 5,6 triliun. Mungkin ini ada persaingan kali, jadi susah mereka. Jadi semua bank di Indonesia lebih tepatnya ya, pertarungannya makin susah gitu. Kemungkinan yang bakal menang itu bank digital ya, untuk mendapatkan kredit dari masyarakat. Ini berkurang, omset mereka berkurang, namun biaya mereka mengecil ya. Ini beban bunganya mengecil. Dari tahun lalu 2 triliun turun jadi 1, triliun. Akhirnya pendapatan bunga dan syariah bersih mereka meningkat dari 3,8 triliun menjadi 4 triliun. Gitu.
kita lihat langsung ke laba bersih ya, dipotong-potong berbagai biaya akhirnya naik. Tahun lalu 1,4 triliun, tahun ini 1,6 triliun naik. Tapi sayangnya aku tetap fokus di sini sih omset. Omset itu menandakan permintaan dari masyarakat atau konsumen ya. Berarti selama 2 kuartal di tahun ini NISP mengalami penurunan dari permintaan dari masyarakat. Permintaan kreditnya berkurang. Mereka hanya kurangin dari sisi beban bunga aja. So, meskipun laba bersih mereka meningkat, meningkatnya pun juga tidak begitu banyak ya karena penurunan biaya. Maka laporan laba rugi mereka aku pikir minus lah ya karena omset mereka turun, omset bunga mereka. Oke, kita masuk ke arus kas. Arus kas mereka bank itu paling cuan harusnya positif ya. Ini positif. Di tahun lalu 12 triliun, di tahun ini 1,3 triliun positif. Ini penerimaan bunganya yang meningkat ya, meningkat. Ini selalu positif ya, ini total biaya-biaya hanya cuma sekitar 4 triliun. Jadi 5,9 ditambah 700-an, jadi harusnya 6, dikurang 4, maka uang kasnya sisa lumayan banyak. 1,3 triliun. Jadi uang kasnya mereka positif, bagus. Jadi kesimpulan untuk laporan keuangan mereka yang kuartal 2 ini dari sisi utang mereka aman ya, risikonya sangat kecil. Namun pendapatan bunga mereka turun dari tahun lalu, artinya ada permintaan kredit dari masyarakat turun. Atau korporasi lah ya, masyarakat atau korporasi, minusnya cuma ini, tapi arus kasnya juga positif. Jadi secara bisnis mereka tetap sehat sebenarnya. Namun permintaannya hanya berkurang sedikit aja gitu. Berkurangnya nggak begitu banyak sih, berkurang sedikit aja. Tapi secara keseluruhan perusahaan ini sehat, namun permintaan omset mereka turun dari masyarakat ya, permintaan kredit. Itu oke. Nah ini highlight tahunan mereka ya, keuangan dari omset bunga, laba bersih, dan ekuitas. Mereka mengalami pertumbuhan dari 2014 sampai 2019 ya. 7 triliun, 8 triliun, 9 triliun, 10 triliun, 11 triliun, 13 triliun. Namun di 2020 mereka mengalami penurunan ya. 2020, 2021, dan 2022. Mungkin karena pandemi kali ya, pandemi dan krisis ekonomi. Jadi banyak perusahaan yang mengetatkan atau banyak masyarakat yang mungkin tidak pinjam duit karena sedang kesusahan. Apalagi di 2020 dan 2021 banyak perusahaan yang bangkrut. Kalau misalnya target market mereka adalah korporasi, ya berarti banyak kredit yang macet pastinya. Dan mereka tidak akan jualan kredit lagi. Ditahan lah ya, jualan kredit tetap, tapi mereka lebih menahan. Akibatnya omset bunga mereka turun pada saat pandemi. 2022 juga turun ya omsetnya. Laba bersih mereka tetap positif. Dari 2014 sampai 2019 naik ya. Kalian lihat naik, tapi di 2020 turun karena pandemi. Jadi wajar aja. Ekuitas mereka pun bagus, setiap tahun selalu bertumbuh, bahkan di kuartal 2 pun maka ekuitas mereka tetap bertumbuh. Ini bagus, arus kas selalu positif. Jadi secara keseluruhan mereka adalah perusahaan yang sehat. NISP ini sangat sehat perusahaannya, keuangannya sehat, bisnisnya sehat. Namun ini turunnya kemungkinan besar karena krisis ekonomi, jadi aku pikir wajar gitu. Overall sehat sih, sehat. Oke, overall sehat dan sekarang valuasinya di harga NISP ini, harga saat ini itu di harga 695. Valuasinya itu PER-nya atau PI rasionya itu di 6,42 kali. PBVR-nya itu mereka 0,49 kali. Jadi bisa dikatakan mereka itu murah. Karena secara wajar aku pakai patokan pribadiku sendiri ya. PI rasio itu 10 kali. PVBR yang aku patok 2 kali. Jadi karena ini dua-duanya di bawah 10 ya, PI rasio di bawah 10, PVBR di bawah 2, maka dengan harga NISP ini sebenarnya mereka masuk kategori murah. 695 dengan kinerja perusahaan yang sangat sehat ya. Mereka
bisa dikatakan murah secara valuasi ya. Ini kita bilang valuasi. Valuasi, oke. Valuasi mereka murah. Oke, ini kita masuk ke bagian presentasi mereka. Ini baru ya, 5 April 2022. Jadi beberapa bulan yang lalu mereka presentasi bagaimana bisnis mereka ya. Ini kinerja keuangan kita lewatin aja, inisiatif bisnis yang kita akan lihat ya. Mereka inisiatif bisnisnya bagaimana. Dan kegiatan korporasinya. Laba bersih naik, aset tumbuh, kredit tumbuh, simpanan meningkat, rasio kredit simpanan NPL ya. NPL itu di bawah rata-rata industri ya, 2,4%. NPL itu performing loan ya, artinya kredit macet. Semakin tinggi nilainya ini semakin bahaya. Jadi semakin kecil ini semakin bagus kredit macetnya. Oke. Peringkat kredit perusahaan adalah triple A, bagus artinya. Ini bagus ya, 21. Oke. Keuangan kita lewatin. Nah, kita lihat margin bunga bersih 3,8% dengan pendapatan non bunga yang terdiversifikasi. Oke. Berkenan pemberian kredit meningkat lah ya. Di tahun 2020 5%, 2021 15%. Debt finance meningkat, branch insurance meningkat, mutual fund meningkat, keuntungan dari transaksi valuta asing turun, lain-lain meningkat. Ini turun. Keuntungan dari penjualan surat berharga. Oke. Ini keuangan mereka yang kita lewatin. Total kredit mencapai, nah sektornya ya, ini sektor kredit bruto ya. Jadi ada modal kerja, investasi, konsumsi. Konsumsi termasuk pinjaman karyawan, yang lain-lain termasuk kredit konsumsi. Jadi paling besar itu di modal kerja dan investasi. Artinya ini korporasi ya. Modal kerja dan investasi itu korporasi, sementara konsumsi itu masyarakat biasa. Jadi porsi terbesar mereka itu kreditnya dipinjamkan kepada korporasi. Sekitar 90% lebih lah ya, hampir 90% bahkan ya. 80%-an ya. Jadi masyarakatnya komposisinya kecil, jadi ini memang target mereka untuk korporasi. Dan kita lihat ya korporasinya melingkupi ada industri, perdagangan, jasa, konstruksi, pertanian, dan pertambangan. Lain-lainnya itu kredit konsumsi. Nah, kredit konsumsi ini cuma sedikit ya, yang lain-lainnya ini. Jadi mereka bank yang pinjam kredit, kasih kreditnya itu ke kredit korporasi. Jadi mereka cuannya besar. Rasio NPL bruto sebesar 2,4%, NPL bersih sebesar 0,9%. Oke, harusnya sih kecil, sekitar 2% gitu. Komposisi restrukturisasi kredit terkait COVID ya lumayan besar ya, restrukturisasi kreditnya. Tidak terkait COVID, kecil jumlahnya. Oke. Pasti banyak yang, karena ini mereka target utamanya korporasi, pasti banyak restrukturisasi ya. Jumlah giro, untungnya tidak ada yang macet utang ini mereka. Jumlah giro dan tabungan 50% dari total simpanan nasabah. Ada mata uang asing sekitar 30%-an ya, dan rupiah 70%. Yang paling banyak itu deposito berjangka, ini bagus buat mereka. Semakin gede deposito berjangkanya bagus berarti artinya. Pendanaan, rasio kredit terhadap pendanaan kita lewatin aja. Penting nggak? Kredit simpanan nasabah dan pendanaan. Ya, lewatin aja ya. ROE mereka di bawah 10% ya. Sekitar 7,583, tapi ini menurutku nggak penting. Karena yang penting itu sebenarnya di bagian bagaimana laba bersih mereka bisa bertumbuh dan ekuitas mereka bertumbuh. Tapi ROE itu tambahan sih sebenarnya. Penting nggak penting, tapi sebagai tambahan aja. Rasio cost untuk membedakan perusahaan lainnya lebih tepatnya. Tapi kalau untuk invest ke satu perusahaan, ROE itu tidak diperhitungkan. ROE itu dipakai pada saat kita membandingkan dengan perusahaan lainnya. Misalnya perusahaan lain ada sejenis ya, misalnya bank, sesama-sama bank. Misalnya ini ROE-nya 7,5%, tapi di bank lain ada ROE-nya 20%, ya aku pilih bank yang lain 20% itu.
Jadi ROE ini digunakan pada saat kita bandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis gitu. Tapi kalau ini kita mau invest ke INSP ya kita ROE-nya nggak begitu perhatikan gitu. Rasio cost to income, oke. Total beban, total pendapatan masih besar total pendapatan ya. Ini karena cabang mereka, karena elektronik pasti ada lah ya mereka, nggak mungkin nggak ada. Dukungan dari pemegang saham pengendali, penempatan eksekutif senior Bank OCBC Singapura, di antara lain Dewan Komisaris dan Direksi. Jadi direksinya ada orang Singapura ya, senior bank ya, dari OCBC Singapura. Ahli pengetahuan melalui program pelatihan komprehensif. Dukungan permodalan yang kuat, menciptakan sinergi untuk memenuhi kebutuhan nasabah atas pembiayaan dan layanan lebih baik. Berkolaborasi untuk menciptakan kemampuan baru dalam menawarkan solusi dan layanan bagi nasabah, meningkatkan tata kelola operasional, meningkatkan kecepatan pengiriman uang antara Singapura dan Indonesia di samping hubungan ATM di Singapura dan Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang ada di Singapura dan berwarga negara Indonesia bisa menggunakan OCBC. Inisiatif bisnis dan kegiatan korporasi. Melakukan pertemuan market outlook dan talk show, balancing, recovery, grow. Ini sifatnya ke marketing ya, meluncurkan solusi financial fitness nyala OCBC NISP untuk mendorong generasi Indonesia agar memiliki fit secara finansial, menggeser pola pikir dari menjadi kaya menjadi buka dengan tabungan, dana darurat, perlindungan investasi, dan lain-lain. Ini lebih ke marketing. Inisiatif bisnis dan korporasi meningkatkan kapabilitas One Mobile. Oh, ini menambah servis ya, servis di bagian produk mereka. Menyederhanakan pembayaran dengan meluncurkan Global Wallet, fasilitas kartu debit yang menyediakan akses ke transaksi internasional melalui Global Mastercard Network. Oke, ini layanan juga. Layanan mereka ditingkatkan. Meluncurkan produk reksadana dan bancassurance seperti Manulife, pendapatan bulanan, dan lain-lain. Ini tambahan layanan ya. Tambahan produk lebih tepatnya, produk investasi. Lalu meluncurkan cash-based produk pinjaman tanpa jaminan yang tersedia untuk meluncurkan cash-based produk pinjaman tanpa jaminan yang tersedia untuk UMKM melalui aplikasi online. Berarti produk pinjaman tanpa jaminan untuk UMKM ini berarti ini bagus nih produk. Ini benar-benar produk dari NISP yang menurutku bagus ya karena bisa menambah pendapatan kredit mereka atau omset bunga mereka. Jadi omset bunga mereka itu bisa bertumbuh jika ada masyarakat yang pinjam duit. Nah, ini salah satu produk yang bagus meluncurkan cash-based produk pinjaman. Jadi semoga aja dengan produk baru ini bisa menambah omset mereka ya di tahun ini lewat produk mereka. Untuk menumbuhkan bisnis, Alstar ID dan Bank OCBC NSP memberikan solusi pemasaran digital bagi nasabah nyala bisnis. Bermitra dengan Admedica untuk menyediakan pembiayaan peralatan medis untuk rumah sakit dan Batu Umbu untuk loan channeling dalam menyediakan solusi pinjaman nasabah. Semoga produk ini bisa meningkatkan omset mereka ya. Omset bunga mereka akhirnya bisa menimbulkan laba bersih, akhirnya juga menumbuhkan ekuitas gitu. Ini yang kalau bagi kalian yang suka investasi atau kalian yang investasi di NISP, kalian harus berharap produk yang cash biz-nya ini bisa booming ya dan banyak UMKM yang pakai. Kayak tanggung jawab sosial perusahaan lewatin aja, penghargaan lewatin. Tadi kita udah lihat, terima kasih. Ya paling yang poin paling pentingnya yang paling bagusnya ini. Produk cash biz-nya mereka. Semoga produk cash biz-nya mereka ini bisa meningkatkan omset perusahaan ya. Dan banyak. Dan biar UMKM ini tidak ada yang macet. Dan mereka rajin bayar utangnya ke NSP. Harga NSP-nya ini omsetnya naik. Gitu aja sih paling. Oke, good. Mereka ada produk baru, Cashbiz. Kita lanjut ke tanya jawab. Nah, ini tanya jawabnya. Saya melihat sekilas laporan keuangannya tetap bisa bertahan dan menghasilkan laba dibanding tahun lalu. Namun secara ROA ini mah
Saya tahu tadi jelaskan karena mungkin dari LDR tidak optimal, tapi saya tidak tahu apakah Bank OCBC NSP melakukan efisiensi biaya seperti yang dilakukan bank-bank lainnya. Jadi dilakukan efisiensi sementara penghimpunan dana pihak ketiga dan kredit ditingkatkan sehingga beberapa bank besar mengalami peningkatan laba dari tahun 2020 pada saat pandemi. Nah, apa kendalanya di OCBC NSP sehingga tak stagnan? Lalu saya lihat penurunan cadangan kredit dari 4,4 menjadi 7,2 triliun. Itu cadangan tambahan di luar provisi atau bagian provisi dari provisi atau provisi sebenarnya. Oke, kita jawab ya. Kita lihat jawaban mereka. Jika kita melihat tahun 2021 masih tidak lepas dari tantangan terutama mengenai resiko kredit. Seperti yang kita ketahui hingga beberapa minggu lalu, kondisi COVID masih berdampak pada perekonomian. Kita juga melihat OJK masih memberikan kelonggaran yaitu mengizinkan bahwa kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai lancar hingga Maret 2023. Bank OCBC NSP melihat di tahun 2022 resiko kredit masih akan sangat tinggi, sehingga kita menjaga cadangan cukup tinggi. Kalau dilihat rasio cadangan dibandingkan kredit, Bank OCBC NSP termasuk tinggi di antara semua pesaing. Oke, jawaban yang bagus. Ini aku uh, nggak bahas ya, karena menurutku ROE dan ROA itu nggak begitu penting. Penting untuk kita bandingkan ya, tapi kalau untuk kinerja harusnya enggak. Kalau dilihat dari rasio efisiensi, oke, terdapat penurunan beban. Mereka juga ada turunin beban sedikit kan, makanya laba bersih mereka meningkat. Laba bersih mereka meningkat, eh, meskipun omset mereka turun, tapi laba bersih mereka meningkat. Artinya mereka sedang melakukan efisiensi artinya. Sebagai bank regional terbesar di kedua Singapura, apakah grup memberikan rencana pertumbuhan anorganik tahun ini? Misalnya mengakuisisi bank kecil seperti yang dilakukan bank lain, kemudian di-convert menjadi bank digital. Apakah ada rencana dalam tahun ini atau tahun depan pihak manajemen melakukan aksi korporasi seperti itu untuk pertumbuhan anorganik? Wah, ini pertanyaan yang lumayan oke ya. Selalu membuka diri dengan pertumbuhan anorganik khusus untuk pendirian digital bank. Sampai saat ini belum ada rencana. Jadi mereka belum ada rencana untuk digital bank karena mereka lebih fokus ke targetnya korporasi ya. Sementara digital bank itu untuk masyarakat yang individu. Tapi kalau korporasi nggak pakai digital. Jadi mereka belum masuk ke digital bank gitu. Kami melihat ke depannya tidak ada bank yang bisa bertahan tanpa mendigitalisasi keseluruhan perusahaan. Jadi bank OCBC NSP lah yang harus mendigitalisasi secara menyeluruh. Tidak hanya satu segmen saja, tidak hanya pada nasabah individu, tapi juga untuk nasabah korporasi. Nah ini juga karena ini korporasi mereka lebih fokus ke korporasi. Jadi korporasi kalau pakai digital kayaknya jadinya mubazir ya. Pelayanannya harusnya semua terdigitalisasi. Bank OCBC NSP ingin memberikan solusi secara lengkap dan spektrum pelayanan yang menyeluruh untuk kebutuhan seorang individu, mulai dari anak, pasangan, pemilik perusahaan, sampai perusahaan. Bank OCBC NSP melihat digitalisasi bukan hanya untuk nasabah, tapi bahkan untuk seluruh organisasi. Nah, ini benar. Kalau dilihat jumlah kantor yang cabang terus menurun, transaksi melalui kantor cabang pun saat ini tidak sampai 4%. Selebihnya sudah melalui channel digital. Jadi tidak perlu menunggu menjadi bank digital untuk mempunyai layanan digital. Bank OCBC NSP akan mendigitalisasi seluruh bisnis yang ada di bank. Jadi mereka nggak perlu beli bank untuk jadi bank digital. Mereka akan mendigitalisasi bank mereka, layanan mereka lebih tepatnya. Jadi mereka OCBC NSP-nya akan berubah jadi digital. Jadi mereka tidak akan membeli bank kecil, tapi mereka sendiri yang akan berubah. Bagaimana respon konsumen terhadap program Financial Fitness OCBC NSP yang diadakan di Surabaya? Apakah program tersebut akan dilakukan di kota lain? Financial Fitness Gym ada Rinyala yang berada di Surabaya merupakan langkah Bank NSP untuk literasi keuangan. Jadi cuman untuk ini ya, mengajarin keuangan ke anak muda. Jadi tidak ada hal yang bermanfaat untuk omset dan ini.
Mungkin ada tapi kayaknya kecil ya. Proyek infrastruktur mulai berjalan. Bagaimana tren penarikan kredit infrastruktur di OCBC NISP? Berapa nilai kredit infrastruktur di Bank NISP? Posisi kredit infrastruktur relatif terbatas, namun bila lihat jumlahnya, yaitu untuk infrastruktur dan konstruksi, maka pada akhir 2021 posisi kredit konstruksi dan infrastruktur NISP sebesar 9,3 triliun. Bagaimana peran kredit infrastruktur bagi kredit korporasi? Kontribusi sekitar 8% ya dari total kredit bank, lumayan ya 8%, tapi masih kalah sama yang lain sih. Tren suku bunga kredit di tahun 2022 ini seperti apa? Jika kemungkinan BI akan menaikkan BI rate. Tidak hanya di Indonesia, namun secara global inflasi akan men-trigger kenaikan suku bunga. Bank NISP akan mengikuti arahan regulator dan melakukan penyesuaian jika memang secara general terjadi kenaikan. Oke. Dengan PVB 0,5, apakah ada rencana untuk buyback saham karena melihat cash perusahaan yang besar dan valuasi saham yang sangat murah? Sampai saat ini, perseroan tidak memiliki rencana buyback terkait PVB yang saat ini sebesar 0,5 kali. Namun perseroan berencana melakukan buyback saham dalam rangka pemberian remunerasi untuk memenuhi kebutuhan POJK sesuai dengan hasil RUU PST. Oke ya. Berapa banyak kredit yang sudah direstrukturisasi? Berapa banyak yang jatuh ke NPL? Bagaimana mitigasi kredit yang direstrukturisasi agar tidak memburuk? Pada tahun 2021, total kredit yang direstrukturisasi turun menjadi 16,9 triliun atau sekitar 14% ya dari total kredit bank. Dari semua kredit yang direstrukturisasi, 10% menjadi NPL. Kami senantiasa memonitor perkembangan debitur untuk memastikan debitur dapat melalui kondisi pandemi dengan baik sehingga dapat menyelesaikan kewajiban kepada bank. Ini masih semoga ya perusahaan-perusahaan yang pinjam di NISP ini bisa bayar utang, tidak ada yang macet. Bagaimana penyaluran kredit ke sektor UMKM sehingga saat ini? Bagaimana target dan upaya mencapai kredit UMKM tahun ini? Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terus membaik. Di awal krisis yang terlebih dahulu meningkat adalah kredit dari sektor UMKM. Targetnya akan terus meningkat. Upaya untuk meningkatkan penyalurannya tidak hanya menyelesaikan bunga kredit, tapi mempermudah proses pengajuan kredit UMKM, sehingga pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses saluran-saluran untuk bisa mendapatkan kredit tersebut. Bank juga membuat program yaitu Women Warrior, di mana tidak hanya untuk memberikan bunga yang cukup menarik, tapi juga untuk pembekalan, untuk meningkatkan kapasitas sehingga bisnisnya semakin berkembang. Jadi UKM merupakan salah satu target utama Bank INSP karena UMKM berkontribusi lebih dari 50% terhadap ekonomi Indonesia. Jadi mereka sudah mulai mengalihkan target market mereka ke UMKM ya. Ini bagus. Namun selain itu, mereka selain kasih kredit, mereka pun ngajarin bagaimana bisnis mereka bisa berkembang lewat pinjaman. Jadi tidak hanya pinjam duit, tapi bagaimana mereka bisa memberikan didikan lah ya, itu bagus. Rencana untuk pertumbuhan di tahun 2022 akan sejalan dengan rencana pertumbuhan dari regulator, yakni pertumbuhan kredit sekitar 8-11%. Tentunya hal ini kan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Untuk DPK, bank juga menyesuaikan pertumbuhan kredit. Nah, oke. NPL masih di bawah 3% untuk saat ini. Jadi dari hal laba, NISP juga akan berupaya untuk dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan. Oke, begitu aja sih paling tanya jawab. Nah, ini dividen mereka ya. Sejarah pembagian dividen, mereka bagi dividennya kadang-kadang ya. Lompat-lompat, kadang bagi, kadang enggak, tapi kebanyakan enggak. Lihat aja. 2005, 6, 7, 8, 9, 2000, 2001, 2003, 2004, setelah itu nggak pernah bagi dividen lagi, seterusnya, sampai di 2022 baru mereka bagi dividen. Ini bayangkan ya, dari butuh berapa tahun nih, 18 tahun baru mereka bisa bagi dividen. Jadi untuk mengharapkan dividen dari NSP, nggak yakin ya, tunggu mereka 5 tahun ke depan bagi dividen baru kalian bisa berharap dari dividen. Tapi lihat dari sejarahnya sih mereka nggak bagi dividen. Ya kadang-kadang lah ya. Kadang bagi, kadang enggak.
kalau dari sejarahnya. Tapi siapa tahu ini adalah tahun pertama bagi mereka untuk bagi dividen dan tahun selanjutnya akan bagi dividen terus menerus. Siapa tahu kan? Paling gitu aja. Oke, ini sejarah harga saham mereka dari 5 tahun yang lalu nih. 5 tahun yang lalu drop ya. Drop mungkin karena ini tahun 2018-19 harusnya mereka meningkat, tapi ini malah turun. Dan terus kena pandemi malah turun lagi. Gitu. Ini secara harga saham mereka. Berita terbaru, laba memang tadi kita lihat tumbuh ya. Pasarkan asuransi syariah Mana Optima, Novato Teknologi nyalakan ide, fasilitas pinjaman 10 tahun. Ini ada tanda tangan ya. Ada pinjaman kredit 27 hari yang lalu, Chandra Asri. Tekan fasilitas pinjaman 100 juta US dollar dari UAE. Jadi ini omset baru lah mereka lagi ya. Di semester kedua nanti mungkin bisa bertambah omset mereka. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Ini omset pasti bertambah nih. Semoga aja si Chandra Asri ini bisa bayar utang mereka sesuai ini ya, sesuai apa namanya? Bayar utang mereka sesuai tepat waktu lah, lebih tepatnya tepat waktu dan tidak mengundur-undur gitu. Oke, kita masuk kesimpulan. Tadi overall kinerja mereka sebenarnya perusahaan yang sehat. Positifnya ya, positifnya kita tulis di sini aja ya. Positifnya perusahaannya sehat secara keuangan. Sehat. Kita geser perusahaan sehat, perusahaan keuangan perusahaan sehat. Super sehat ya. Karena tadi kita lihat utangnya kecil segala macam, uang cashnya banyak dan lain-lain. Salah. Kita tutup dulu. Nah. Keuangan perusahaan sehat. Lalu target marketnya korporasi ya. Karena lebih cuan target market memang korporasi sih kalau untuk bank ya. Oke, korporasi. Lalu positif lainnya itu ada produk baru untuk UMKM. Mereka baru masuk ya. Gitu. Tapi negatifnya mereka itu hanya 1 poin aja sih, omset bunga turun. Nah ini dia, negatifnya omset bunga turun. Lalu apa lagi ya? Oh mereka ada tambahan lagi, ada Chandra Asri tambah ini ya, Chandra Asri pinjam. Jadi ini omset tambahan ya dari Chandra Asri. Jadi karena berita positifnya lebih banyak dibanding negatifnya, NSP ini apakah layak diinvestasikan? Kalau untuk jangka pendek, tidak ya, karena kita lihat harga sahamnya turun. Apakah bisa naik lagi? Aku kurang tahu. Ini karena gini, omset mereka turun masalahnya di sini. Omset mereka turun, tapi mereka ada tekan Chandra Asri tekan pinjaman 10 tahun sebesar 100 juta US dollar. Jadi harusnya ada tambahan omset ya dari Chandra Asri. Jadi harusnya ada perbaikan ya jangka pendek. Ada peningkatan omset dari Chandra Asri karena baru 27 hari yang lalu. Kemungkinan di semester 2 mereka akan penambahan dari Chandra Asri. Lalu ada target market produk baru UMKM ya. Kita lihat presentasi mereka nih, Cashbiz. Jadi semoga produk UMKM ini bisa meningkatkan laba bersih di semester kedua. Jadi harapannya untuk semester kedua ya ini. Semester kedua itu pendapatan tambahannya dari
Chandra Asih, dan UMKM, Cashbis ya, Cashbis UMKM. Nah, untuk jangka pendeknya kapan masuknya? Mungkin tunggu di kuartal 3 kali ya. Kalau misalnya kuartal 3-nya omsetnya lebih tinggi daripada kuartal 3 sebelumnya, misalnya 2023 kuartal 2022 kuartal 3-nya lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada 2021 kuartal 3, kuartal 3. Nah, itu bagus baru kita masuk. Tapi untuk saat ini aku pikir sih belum masuk dulu. Tapi kalau masuk sekarang juga boleh karena ada ini dua hal ini yang bisa kemungkinan bisa menambah omset bunga mereka. Nah, tapi kan harus dibuktikan dulu dong, apakah kuartal 3-nya naik apa turun gitu kan. Ya kalau kalian mau main aman ya tunggu kuartal 3-nya dipublish dulu. Kalau misalnya naik lebih dibanding tahun lalu kuartal 3 2021 kalian baru beli, itu lebih aman. Tapi kalau kalian mau main tebak-tebakan naik atau turun ya bisa beli sekarang. Tapi aku lebih pemain aman ya. Jadi aku tunggu laporan kuartal 3-nya dipublish dulu kalau misal naik dibanding tahun lalu karena dua faktor ini baru kalian beli. Tapi kalau misalnya tetap turun, ya kemungkinan harga sahamnya bisa turun juga untuk jangka pendek ya. Jadi jangka pendek ya aku sarankan tunggu tunggu kuartal 3 dipublish dulu ya. Publish untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang kita lihat ekuitas mereka terus naik ya. 14, 16, 19, 21, 24, 27, 29, 32, 32,9 sekian ya. Ini ada kenaikan yang kalian lihat ya. Dan ada Chandra Asih, Cashbis UMKM. Jadi harusnya aku kurang tahu ya, karena mereka kurang menarik di bagian ini. Dividen mereka baginya kadang-kadang ya. Apa ini jangan-jangan permulaan awal untuk mereka bagi dividen untuk sampai tahun ke depan seterusnya? Kan kita nggak tahu. Nah, untuk jangka panjang aku nggak bisa berkomentar banyak ya apakah layak diinvestasikan, tapi secara valuasi mereka murah. Secara valuasi mereka murah, dan sejarah harga mereka apakah bisa masih turun lagi? Bisa aja turun lagi. Ini kan di tahun 2020 kan seakan-akan mereka udah paling bawah lah ya. Naik, ternyata mereka turun lebih dalam lagi dibanding tahun yang 2020. Jangan-jangan mereka akan buat seperti hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Di sini ya. Ada bar-bar yang sama, terus naik, terus turun lagi lebih dalam. Nah, untuk jangka panjang, aku nggak bisa berkomentar. Tunggu, jadi cukup boleh investasi jangka panjang jika 2023 bagi dividen. Baru kalian masuk. Tapi kalau misalnya mereka nggak pernah bagi dividen ya lebih baik jangan sih. Daripada harganya turun kan. Turun lebih dalam lebih sakit lagi. Jadi untuk mengakali kalau untuk investasi jangka panjang aku lebih suka investasi jangka panjang aku lebih suka yang itu rajin bagi dividen setiap tahun. Tapi kalau mereka nggak rajin bagi dividen, meskipun harga turun ya kita nggak dapat apa-apa. Kita dapatnya rasa tangis karena harga sahamnya turun. Jadi untuk menangkal harga saham yang turun, perusahaan ini harus rajin bagi dividen. Nah, baru kita boleh investasi jangka panjang. Kalau ini kan nggak, mereka nggak rajin ya. Nggak tahu tahun depan bagi apa enggak. Masalahnya di situ kan. Nah, jadi untuk jangka pendek, tunggu Q3-nya publish. Q3 tahun ini harus lebih tinggi ya omset bunganya ya. Lebih tinggi dibanding tahun lalu. Dan kalau mau investasi jangka panjang, kita lihat apakah 2023 bagi dividen atau enggak. Karena 2023-nya kelamaan nunggunya ya berarti nggak usah investasi untuk jangka panjang. Karena kita takut harganya lebih turun lagi atau mereka nggak dapat dividen di tahun depan. Jadi lebih baik lupakan saja. Jadi untuk investasi jangka panjang aku enggak. Tapi kalau untuk jangka pendek aku tunggu Q3 dulu keluar.
apakah lebih daripada 2021 atau justru turun. Kalau turun bahaya, berarti hindari. Gitu aja sih. Gitu kesimpulan untuk saham NISP. Tapi jika ada informasi yang salah atau kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya. Jadi segitu aja untuk OCBC NISP. Kalau misalnya ada kalian ingin bahas saham lain juga, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, bebas gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.